Halo Libra, ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan kira-kira seperti apa spirit kamu di minggu ini dan pesan-pesan yang disampaikan untuk setiap pile. Bisa jadi vice versa, bukan spirit kamu melainkan spirit dari orang yang dealing sama kamu atau situasi yang sedang dealing sama kamu, atau bisa jadi spirit yang perlu kamu bangkitkan di minggu ini untuk mungkin memudahkan aktivitas kamu supaya lebih baik, lancar lagi, atau suasana hati emosi kamu menjadi lebih baik. Saya sediakan 4 pile dan seperti biasa untuk pick up a card, memilih kartu, pilihlah kartu yang tersedia, salah satunya berdasarkan suara hati kamu. Pile yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke, saya mulai dari pile yang pertama. Ada Firefly. Wow, Firefly ini memiliki elemen udara, artinya tanpa batas, bebas. Dia memiliki sayap untuk terbang. Dia memiliki ruang yang luas untuk bergerak. Di sini tampak kunang-kunang ini dia sendiri yang bersinar, dia sendiri yang tampak jelas. Yang lainnya nggak jelas. Kita nggak tahu di sini ada makhluk lain apa aja. Tapi karena memang gelap dan karena dia dianugerahi kemampuan untuk memberikan penerangan, dia menjadi penerang di tengah-tengah kegelapan ini. Bisa dikatakan ini seperti selebritis, seseorang yang menjadi sorotan di tengah-tengah kegelapan. Kamu yang tampak jelas sendiri, atau bisa jadi kamu dikelilingi banyak sekali orang-orang yang mungkin energinya negatif. Kamu beda sendiri sehingga kamu jadi tampak jelas perbedaannya dibandingkan yang lain. Perbedaan yang signifikan ini yang memisahkan kita dari orang lain ya, seperti fundamentalis, black and white gitu, hitam putih ya. Kalau nggak hitam putih, jadi nampak kontras di sana perbedaan. Mungkin hubungan kamu dengan sekitar kamu, energi kamu dengan sekitar, karakter, cara berpikir mungkin sangat jauh berbeda, sehingga ada perbedaan yang kontras antara kamu dengan orang-orang sekitar. Tapi justru di sini saya ngelihat spirit dari Firefly ini adalah penerang, seperti senter. Kalau kita berjalan di tengah malam, kalau nggak ada senter, kita nggak bisa lihat jalan, nggak nyampe kita di tujuan, jadi stuck kan gitu. Tapi dengan kehadiran dia, ada terang, dia bisa menuntun jalan bagi orang-orang yang nggak bisa melihat. Mungkin kamu adalah sosok pemberi pencerahan, leader. Leader itu akan menuntun bawahannya, followersnya ke arah yang lebih baik. Nggak akan menuntun orang yang mengikuti dia ke jurang. Sebagai seseorang yang memiliki spirit yang positif, harusnya membimbing, mengarahkan orang-orang yang mengikuti dia ke arah yang lebih baik. Ini spiritnya bagus banget ini. Semakin dia membimbing, mengarahkan orang ke arah yang lebih baik, maka dia akan semakin bersinar di mata orang-orang sekitar. Demikian juga untuk Libra, perlu sepertinya menerapkan spirit ini di kehidupan kamu, aktivitas kamu seminggu ini, atau mungkin kamu sudah menjadi bagian dari spirit ini, kamu sudah mengalami pengalaman ini. Oke, yang kedua ada wolf, serigala, elemen bumi ya, bukan api ya, walaupun di sini tampak seperti ada sinar-sinar api, tampaknya dia berapi, tapi dia elemennya bumi. Bumi itu grounded, sebenarnya dia itu bisa berbaur, dan seperti kita ketahui, serigala hidup berkelompok, artinya dia bisa bersosialisasi dengan sejenisnya. Sama seperti Libra, kita manusia pasti bisa bersosialisasi dengan manusia. Tidak ada batasan di sana selagi kita mau dan mau belajar memahami orang-orang di sekitar. Kecuali kita bersosialisasi dengan harimau, nggak semua orang bisa sama harimau bersosialisasi ya. Bahkan sama anjing atau kucing aja nggak semua orang bisa bersosialisasi dengan perbedaan spesies. Dia juga memegang teguh prinsip
nggak akan meninggalkan anggotanya sendirian. Nah, belajar kepemimpinan, serigala memiliki pemimpin yang tegas. Dia nggak hanya tegas pada dirinya sendiri, tapi juga dengan orang lain. Ketegasannya inilah yang membuat kelompoknya itu patut sama dia. Tetapi menjadi tegas, otoriter, membawa ke jurang, enggak. Pemimpin yang baik justru harusnya tegas, tetapi tujuannya untuk kebaikan. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang merupakan pemimpin, atau kamu dealing dengan seorang pemimpin di mana dia memiliki spirit serigala seperti ini. Serigala juga memiliki naluri, tahu dia kapan harus bertahan. Kalau dia tahu kapan bertahan, artinya dia nggak bersifat ofensif, nggak keras kepala. Ada kebijaksanaan berarti di sana. Misalnya kalau dia berburu, buruannya ini ternyata lebih beringas daripada dia, karena kan serigala suka berburu yang lebih besar. Ketika buruannya ini ternyata lebih mendominasi, katakan banteng yang mereka buru, kalau banyak banteng yang berdatangan, mereka bisa kepijak. Nah, tahu dia kapan dia bertahan, kapan dia harus menyerah, pergi meninggalkan buruannya. Ketika udah keadaannya itu tertekan, udah nggak mungkin, dia nggak akan mau mengorbankan diri dan juga kelompoknya. Bukan berarti pengecut, tetapi ada kebijaksanaan di sana. Dia nggak membawa dirinya dan juga kelompoknya ke dalam jurang kematian, kan seperti itu. Ada kebijaksanaan berarti. Juga ada prinsip idealisme, karena anggota dari kelompok tertentu, dia hanya akan tunduk pada pemimpinnya. Dia nggak akan tunduk pada anggota lain atau pemimpin kelompok yang lain. Jadi dia memiliki prinsip idealisme yang sangat teguh. Sosok yang pantang menyerah, tapi di satu sisi dia juga memiliki kebijaksanaan kapan dia harus bertahan, seperti yang saya sebutkan tadi. Dia pengen mangsa yang jauh lebih besar. Mangsa di sini bisa jadi adalah harta, kekayaan, jabatan, posisi. Kalau kita terjemahkan ke karir ataupun ke asmara. Ke asmara mungkin kamu ingin memperoleh pasangan yang memiliki karakter yang udah ada kamu listkan, dan kamu pengen itu semua kamu dapatkan dari satu orang misalnya. Ya itu kan sesuatu yang komplit, sempurna, sesuatu yang besar. Tetapi untuk mendapatkan seperti itu harus ada kata pantang menyerah, tetapi harus ada juga kebijaksanaan. Kalau kamu sudah mencoba sebisa kamu untuk memperoleh pasangan sesuai dengan karakter kamu, sudah susah payah, tapi pengorbanan yang kamu lakukan itu tidak dihargai misalnya, tentu kamu harus ada kebijaksanaan. Ngapain terus mengejar-ngejar orang yang sama sekali tidak memberikan kamu kesempatan, malah lebih memilih orang lain misalnya. Sekarang ke file yang ketiga, ada starfish, bintang laut. Dia memiliki 5 kaki, dan sama bintang laut ini dengan cicak. Kalaupun ada bagian dari diri kamu yang kamu korbankan, misalnya barang berharga kamu harus kamu gadaikan, kamu jual, pekerjaan kamu lepaskan, ada circle pertemanan yang kamu tinggalkan karena kamu ngerasa terancam, mungkin ini adalah solusi terbaik, karena di kemudian hari kamu akan beregenerasi lagi menjadi pribadi yang baru, yang lebih fresh. Seperti starfish ini, dia akan memotong kakinya kalau kakinya ini terjerat oleh pemangsa predator misalnya. Kalau dia terus bertahan kan semua jadi kena terkam. Lebih bagus dia korbanin aja satu kakinya. Sama halnya juga dengan kamu yang memilih spirit ini. Mungkin ini bisa menjadi pesan atau seperti solusi buat kamu yang menghadapi seperti ancaman, tantangan,
ataupun ada sesuatu hal yang harus kamu lepaskan supaya kamu memperoleh healing, bisa menyembuhkan luka atau trauma yang tengah dealing sama kamu. Starfish ini kan pergerakannya lambat, dia cenderung pasif, sehingga dia bisa kapan aja menjadi mangsa dari predator yang cepat. Tapi dia diberkahi kulit yang keras, yang tajam-tajam, sehingga predator nggak akan mudah untuk menelan dia. Kulit yang keras ini ibarat mental, pendidikan, pemahaman kamu mengenai hidup, atau bisa kita katakan bekal yang udah dibimbing oleh orang tua kamu dari kecil, hal-hal baik yang menjadi panduan atau prinsip kamu ketika kamu menghadapi cobaan, tantangan, kamu dealing dengan orang-orang toksik yang berusaha untuk menelan kamu, berusaha untuk menghilangkan keberadaan kamu misalnya ya. Tapi kamu bisa bertahan dengan perlindungan tadi. Orang kalau udah dibimbing, dibina, dididik atau disupport dari rumah akan memiliki mental yang baik. Jadi seberapa keras pun tantangan yang dihadapi di luar, dia bisa bertahan. Oke, demikian untuk pile yang ketiga. Sekarang ke pile yang terakhir. Ada shark dengan elemen air, terkenal dengan kebuasannya. Giginya yang tajam, bisa merobek-robek mangsanya. Dia ini cekatan di dalam mengejar mangsa, apalagi mangsanya kalau udah berdarah, ada daging segar semacam itu ya kan. Dia nggak akan melepaskan itu sampai dapat. Sangat agresif. Mungkin beberapa di antara kamu memiliki spirit yang seperti ini. Kalau ada peluang untuk memperoleh keberuntungan, nggak mau ketinggalan, nggak mau nunggu-nunggu lama, langsung cepet tangkap gitu ya kan. Walaupun ikan hiu ini sangat beringas, agresif, pemangsa yang sangat handal di laut, tetapi dia berkoloni hidupnya. Artinya dia bisa bersosialisasi dengan sesama jenisnya, dia bisa berbaur, tetapi menjadi hewan yang sangat berbahaya bagi hewan-hewan yang lain. Kalau kamu dealing dengan spirit semacam ini ya, kamu harus berhati-hati, karena kapan aja bisa menjadi mangsanya si hiu. Dia mungkin memiliki power, kedudukan, punya banyak uang, punya senjata. Dia ada giginya, ini kan senjata ya, punya senjata, kekuatan untuk menerkam, mencabik-cabik mangsanya. Gimana caranya supaya bisa terhindar dari spirit yang seperti ini? Pastikan kamu tidak terluka, tidak berdarah. Artinya kamu mengetahui apa sentimen, apa sesuatu hal yang bisa men-trigger dia mengancam kamu. Biasanya kan darah yang memicu agresifnya si hiu. Kalau kita berdarah, dia sampai kapanpun nggak akan ngelepasin kita. Sama halnya juga kamu dengan hal apapun yang dealing dengan kamu. Apa kira-kira dari diri kamu yang bisa nge-trigger munculnya masalah yang lebih besar ke kamu? Sebaiknya jangan kamu percikkan hal itu supaya tidak terjadi masalah yang jauh lebih besar muncul di kehidupan kamu. Misalnya kalau kita di hubungan asmara, udah tahu misalnya pasangan kita itu nggak suka kalau kita bicara tentang mantan, tapi kita masih bicara tentang mantan, terakhir jadi ribut. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, dianggap ini sebagai reading for fun ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, dan goodbye.